مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال متهم. يا رامي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bagaimana kabar saudaraku semuanya? Semoga dalam lindungan Allah mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini ada pertanyaan, kenapa di dalam satu minggu sekali ada kita disyariatkan melakukan sholat Jumat. Kenapa ya? Ada apa sih dibalik dengan disyariatkannya sholat Jumat? Baik, di sini kita akan menjelaskan dan itu akan menjawab tentang dibalik disyariatkannya sholat Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. An Ali ibni Abi Thalib karamallahu wajhah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajlisu ala kulli babin minal masjidi yaumal jum'ati sab'una mulukan. Riwayat dari Sayyidina Abi Thalib mengatakan bahwa Rasulullah, jadi di sini redaksinya adalah Nabi sebagai pembawa risalah, jadi bahasanya adalah Rasulullah, bukan qala Nabi tapi qala Rasul. Suatu ketika yajlisu ala kulli babin minal masjidi yaumal jum'ah sab'una mulukan. Saben hari Jumat para malaikat itu duduk di pintu masjid. Malaikat jumlahnya sab'una 70 malaikat. Ngapain para malaikatnya? Yaktubuna an-nasa bi asma'i, mencatat nama-nama orang yang datang ke masjid. Jadi ada malaikat yang menjaga daftar hadir ya. Hatta yakuna akhiru man yaktubu rajulun ja'a hina jalasal imam alal mimbar. Ya, intinya para malaikat itu mencatat nama-nama yang ada di masjid itu sampai imam duduk di atas mimbar. sampai khotib dibacakan. Falam yu'adzi ahadan fi majlisihi wa lam yaqul illa khairan. Maka ketika imam ketika khutbah itu, maka seseorang minimal tidak punya ulah, tidak menyakiti seseorang di dalam majlis, walam yakun ila khairan, dan tidak boleh ngomong kecuali ngomong bagus. Fadzalika adna ahli yaumil jum'ah hadzon, itu adalah bagian
terendah daripada orang yang melakukan sholat Jumat, minimal tidak usil lah, tidak melakukan usil, tidak menyakiti, dan tidak ngomong kecuali ngomong yang bagus-bagus. Artinya tidak boleh ngomong jelek. Itu adalah dibalik rahasia melakukan sholat Jumat. Dia dibalik rahasia hari Jumat. Wa dzalikal ladzi yaghfiru lahu ma 'amila minas sayyiati bainal jum'atain. Jadi Allah mencatat, para malaikat mencatat dan seterusnya itu adalah karena ada Allah di situ yang mengampuni dosa-dosa, kesalahan-kesalahan di antara dua Jumat. Dua Jumat minas sayyiat, jadi dosa-dosa selama 1 minggu dilakukan itu bisa terhapus dengan melakukan sholat Jumat. Kok bisa ya begitu mudahnya? Ya karena ada Allah yang maha pengampun. Riwayatnya begini, kama qala Allah Ta'ala, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ceritanya para malaikat itu ibadah sudah lama, bertahun-tahun, berjuta-juta tahun. Tiba-tiba Allah mendeklarasikan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah ngomong sama para malaikat bahwasanya saya Allah menjadikan khalifah di atas bumi, menjadikan manusia sebagai khalifah di atas bumi. Qalatil malaika, lalu para malaikatnya ngomong setengah berkelekar, mengomentari seakan-akan tidak menerima. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, kenapa panjenengan Engkau menciptakan khalifah umat manusia, sedangkan umat manusia itu kan suka mengalirkan darah, suka membuat kerusakan. Iya. Air tercemar, gunung longsor, apalagi banjir, itu adalah kerusakan-kerusakan. Dan itu bukan yang rusak alam, itu bukan siapa lagi kalau bukan manusia. Lalu kenapa panjenengan membuat atau menjadikan manusia sebagai khalifah? Di sini pertanyaan malaikat. Ternyata malaikat juga kritis juga ya. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Sedangkan kami ini adalah sudah ibadah, bertasbih, bertahmid, mensucikan panjenengan. Kenapa tidak kami saja? Ini bahasa halusnya. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu. Kalamullah alaihim wa qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi Gusti Allah, sungguhnya ingsun iki luwih ngerti ketimbang luwih mengerti apa yang tidak kalian ketahui. Ternyata ada yang tidak diketahui oleh malaikat. Fa khafatil malaika, akhirnya para malaikat takut. Dijawab inni alamu ma la ta'lamun. Wah, ini sudah nggak bisa ditawar-tawar lagi. Pokoknya Gusti Allah hentikan ini alamu ma la ta'lamun. Yes, keweden malaikat. Khafatil malaikat muli. Khafat muli wedi sopal malaikat kemudian takut.
fatofu haulal arsy sab'a marot. Jadi merasa salah, dosa, merasa tidak beradab, ya, tidak tata krama ning Gusti Allah karena sudah protes, karena sudah lancang ning Gusti Allah, takut, merasa berdosa. Lalu para malaikat tawaf di aras di sana. Di sana tuh ya di sana, saya juga nggak tahu aras tuh kayak apa. Pokoknya di aras lah. Tawaf itu 7 kali, sab'a marot. 7 kali. Begitu setelah tawaf ya, fatajawaza nuri ngapura sapa Allah anhum saking malaikat. Jadi dengan tawaf saja Allah sudah memberikan ampunan kepada malaikat. Lalu fa'amarahumullah ayyabnu baitan ala wajhil ardi. Lalu Allah memerintahkan kepada para malaikat, sudah kalau gitu pokoknya jadi perintah Gusti Allah, gawe ya omah, gawe ya rumah di atas bumi. Hatta law aznaba aulatu Adam fayatufuna haulal baiti sab'a marot. Lalu kalau sudah terbangun rumah di bumi sana nanti, kalian tawaf di sekitar rumah itu, di sekitar bait itu, tawaf 7 kali. Hatta lawazna ba'uladu Adam, nanti kalian akan tahu bagaimana umat manusia anaknya Adam ini melakukan dosa. Itu juga bisa diampuni oleh saya. Fayatajawaza nuli ngampuni anhum saking malaikat. Fayatajawaza nuli ngampuni anhum saking auladu Adam kama tajawaza anil malaikat. Dari situ kalian akan tahu bahwasanya umat manusia anaknya Adam itu diampuni sama saya. Saya mengampuni anak-anak Adam sebagaimana Allah mengampuni para malaikat. Ya begitu. Jadi ampunannya Allah kepada malaikat itu ya karena tawaf-tawafnya saja. Maka ya begitu Allah memerintah kepada auladu Adam, itu adalah haknya Allah untuk mengampuni. Jadi kalau melihat hukumnya Allah itu tidak melihat hukum asbab, hukum sebab akibat. Jadi ada hak mutlak dari Allah yang itu tidak bisa ditolerir, yang tidak bisa dipengaruhi dengan hukum sebab akibat. Bayangkan dosanya ini apa istilahnya, malaikat itu kan di sini karena lancangnya mengomentari, kenapa tidak saya saja yang jadi malaikat, kata malaikat. Itu sudah lancang itu. Hanya suruh tawaf. Hanya dari tawaf itu Allah mengampuni kok. Tsumma nazzalu fabanau 'alal ardi al-Ka'bah. Lalu kemudian malaikat turun dan membangun di atas bumi itu Ka'bah. Tsumma rafa'aha Allah Ta'ala waqta tufan ila sama'i rabi'ah. Lalu Allah mengangkat ketika para malaikat itu tawaf, Allah mengangkat Ka'bah itu ke langit keempat. Sudah disampai langit keempat, wa khalaqallahu ta'ala manaratan fi jambil baiti. Allah menciptakan menara di sekitar
sekitar Baitullah. Ya di sananya kalau dinaikkan ke atas, Allah sudah membuat menara di sana. Ka'bah itu diangkat ke langit keempat, di sana Allah mendirikan menara. Summa sama nuli ngarani sapa Allahu ing menara Al-Baita Al-Ma'mur, namanya Al-Baitul Ma'mur. Jadi di langit keempat itu ada Baitul Ma'mur, tempatnya malaikat. Di sana itu banyak sekali malaikat pada melakukan tawaf. Jadi rame di sana itu. Watulul manarati khamsu mi'ati am. Panjangnya, tingginya menara itu adalah 500.000 tahun perjalanan. Ya nggak tahu perjalanannya jalan kaki atau naik kendaraan. Faida kana yaumul jum'ati, maka ketika hari Jumat tiba, yas'adu Jibril alaihi salamu alal manarati, malaikat Jibril turun di atas menara itu. Wa yu'adzinu, malaikat Jibril di atas menara itu turun, kemudian azan. Wa yas'adu Israfil alal mimbar, malaikat Israfil turun lagi di atas mimbar. Wa yakhtubu, kemudian khutbah. Wa ya ummu Mikail, lalu malaikat Mikail ngimami lil malaikati maring para malaikat. Wa idza farahu minas salati, ketika mereka sudah melakukan sholat jamaah, fayaqulu Jibril, kata malaikat Jibril ngomong begini, maha sholali minas sawabi li ajlil adzan, ganjarane adzan, wahabtuhu li jami'il muadzinin, saya berikan pahalanya adzan itu untuk semua orang-orang adzan, fi wajhil ardi, ing dalam dhuwure bumi. Jadi orang-orang adzan itu mendapatkan pahalanya malaikat Jibril, sebagaimana malaikat Jibril adzan di Baitul Ma'mur. Wa yaqulu Israfil maha sulali minas sawabi lil khitbati. Jadi malaikat Israfil yang tadinya khutbah ngomong, pahalanya khutbah, wahabtuhu li jami'il khutbah, saya berikan kepada semua orang-orang khutbah, para khotib, ganjarannya oleh bagiannya malaikat Israfil, fi wajhil ardi, di dalam dhuwure bumi. Sumayaqulu Mikail, lalu malaikat Mikail singimami, yang mengimami tadi, mahasolali minas sawabi li ajlil imamati wahabtuhu lima yaumu yauman Jumat, ganjarane oleh ngimami ono ing dalam waktu Jumat, saya berikan untuk para imam. Tsumma taqulul malaikatu ma salalana minas sawabi minal jama'ati wa habanahu li jami' man shalla salatal jum'ah khalfal imam. Malaikat yang lainnya yang menjadi makmum itu ngomong, ganjarane sholat jamaah, sholat Jumat, kami berikan semuanya untuk orang sholat yang melakukan sholat Jumat khalfal imam, di belakang imam. Jadi sebagai makmum mendapatkan pahalanya para malaikat yang makmum di sana di Baitul Ma'mur. Fi wajhil ardi. Tsumma taqulul malaikatu wa yaqulullahu
Wa yaqulu lan dawu sapa Allah, ya malaikati wahai malaikat ingsun, atatakarramuna ala ibadi, apa sih yang menjadikan kalian memuliakan hambaku? Wa ana akramul akramin. Saya ini loh, saya Allah ini loh, zat yang memuliakan orang-orang yang dimuliakan. Luwih iku akramul akramin, zat kang luwih mulya-mulyane wong kang den mulyakaken. Wong kang mulyakaken luwih mulya-mulyane zat kang mulyakaken. Jadi Gusti Allah mengatakan, wahai malaikatku, tatakarramuna ala ibadi, apa yang kalian menjadikan memuliakan hamba-hamba? Karena sebelum Allah ngomong, setelah Allah menyatakan ini ja'ilu fil ardi khalifah, malaikat itu seakan-akan tidak memuliakan manusia. Iya, meremehkan lah. Kenapa yang dijadikan khalifah itu manusia? Oh, itu sudah bentuk kalimat yang meremehkan manusia. Jadi tidak memuliakan. Lalu kata Allah, atatakarramuna ala ibadi. Jadi kalian sudah mengerti ketika sudah dipertunjukkan bahwasanya ada ampunannya Allah yang ditujukan kepada hambanya Allah, kepada manusia. Lalu apalagi alasan untuk tidak memuliakan manusia? Ya malaikati, wahai malaikat ingsun, asyhadukum anni qad ghafartu lahum. Asyhadu nyekseni sapa ingsun kum ing sira kabeh. Asyhid, asyhadakum, asyhadu nyekseni sapa ingsun kum ing sira kabeh. Ani qad ghafartu lahum, saksikanlah bahwasanya saya telah mengampuni umat manusia, auladu Adam, anaknya Adam. Jadi hanya dengan sholat Jumat saja bahwasanya Allah itu sudah memberikan ampunan. Wa hadza kulluhu makhsusun fi hadhil ummah. Ini Allah memberikan kekhususan kepada umat manusia ini. Umat manusia itu banyak bawahannya, bawa badan, bawa macam-macam, bawa harta, bawa weteng, bawa macam-macam, kerepotan dewe. Dan itu diberikan kekhususan, meskipun umat manusia sukanya merusak, sukanya tukaran, sukanya macam-macam, banyak dosa lah, tempatnya salah, itu manusia. Tapi Allah memberikan kekhususan terhadap umat manusia berupa ampunan. Dan ya hanya dengan melakukan sholat Jumat saja dosa-dosa selama 1 minggu bisa rontok. Wala nasiba min hadas sairi al umamul madiyah. Dan ini, kekhususan ini tidak menjadi bagian umat-umat sebelumnya, umat-umat yang telah lalu, umatnya para malaikat, umatnya jin, iblis dan yang lainnya. Jadi itu khusus untuk umat manusia, ada ampunannya Allah di situ. Ya meskipun Allah
sudah menggariskan bahwasanya manusia suka melakukan kerusakan, suka mengalirkan darah. Tapi kata Allah memilih manusia sebagai khalifah. Jadikan manusia sebagai khalifatullah fil ardi. Maka khalifah itu maknanya ya luas. Presiden ya khalifah, gubernur ya khalifah, camat ya khalifah. Bahkan di dalam bukan hanya itu, petani juga seorang khalifah. Khalifah di dalam hal bagaimana dia mengolah sawahnya sehingga dia bisa panen dan menghasilkan panen yang banyak, itu juga termasuk khalifah. Dinas-dinas yang ada di pemerintahan juga khalifatullah. Dinas perhutani dia adalah khalifatullah di dalam urusan kehutanan. Dinas KLH, dinas macam-macam, dinas perumahan, maka itu adalah khalifatullah di dalam urusan hunian macam-macam banyak. Dan semuanya itu adalah unsurnya adalah semuanya manusia semua. Institusi ya isinya ya manusia semua, nggak ada institusi kementerian tapi isinya bangsa jin, makhluk halus, nggak ada. Semuanya manusia. Kelembagaan apapun semuanya manusia. Dan itu karena memang sudah digariskan oleh Allah bahwa manusia adalah khalifah di atas bumi. Maka daripada itu malaikat sudah terdiam bahwasanya meskipun khalifatullah itu adalah suka melakukan kerusakan di bumi ini, tetapi ada ampunannya Allah di sana. Dan ampunannya Allah itu adalah mutlak hukumnya Allah, tidak terbatas dan tidak tergantung dengan hukum asbab, hukum yang lainnya lah. Mutlak karena zatnya Allah, zat maha pengampunnya Allah. Jadi malaikat memang betul-betul tercengang, betul-betul terdiam ketika Allah memberikan keterangan bahwasanya ada ampunan Allah di situ. Ya hanya dengan jangankan manusia yang banyak dosanya, kalian saja wahai para malaikat dengan tawaf saja sudah mendapatkan ampun. Karena lancangnya kalian, berani-beraninya tidak hormat kepada manusia. Lancang sekali malaikat, karena dalam satu konteks itu bahasanya seakan-akan malaikat lebih suci, kan begitu. Cukup sekian para hadirin ya. Itu adalah hikmah dibalik kenapa kita melakukan sholat Jumat. Kita melakukan sholat Jumat, datang ke masjid itu dalam rangka seperti itu. Ternyata di situ ada ampunan Allah ketika kita melakukan sholat Jumat. Oke para hadirin, mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'anfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani farduhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tumsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani
به فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسني يا رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Panagungipun pangapunten para hadirin wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.